Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Dian Fadilah Dwi, yang kedua ada Muhammad Izhar, yang ketiga ada Ahmad Keitaro, yang keempat ada Muhammad Tata Awaludin, yang kelima ada Lukfinda Asfi Muzakiyah, yang keenam ada Aziz Firmansah. Di sini kami akan membahas tentang pernikahan. Pokok pembahasan kami ada 4, yaitu pengertian, tujuan, fungsi dari pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, talak, idah, dan rujuk. Pernikahan dalam Islam, yaitu suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Menurut Imam Maliki, pernikahan adalah sebuah akad yang dapat mengubah hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, budak, dan majusi menjadi hubungan seksual yang halal dengan zigot. Menurut Imam Hanafi, pernikahan adalah seseorang yang mendapatkan hak untuk melakukan hubungan biologis seksual dengan seorang perempuan. Menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah suatu akad yang memberikan hak untuk melakukan hubungan seksual dengan mengucapkan lafaz nikah, tazwij, atau lafaz lain dengan makna yang sama. Menurut Imam Hambali, pernikahan adalah sebuah proses terjadinya akad perkawinan dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dalam lafaz nikah atau kata-kata yang memiliki persamaan makna. Menurut istilah dan bahasa, pernikahan adalah ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri. Adapun tujuan dan fungsi pernikahan antara lain, yang pertama melaksanakan perintah Allah dalam surat An-Nur ayat 32. Yang kedua melaksanakan sunnah Rasul. Yang ketiga mencegah dari perbuatan zina. Yang keempat itu menyempurnakan separuh agama. Yang kelima itu membangun keluarga yang bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basya minhumma rijalan katsiran wa nisaan. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhilu ayyama minkum wasalina min ibadikum wa immakum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum aswaja wa ma tahmilu min unsa wa la tada'u illa bi ilmi wa ma yu'ammaru min mu'awwari wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Inna zalika alaihi yasir. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menikah adalah sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku. Menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian di hadapan umat-umat lain. Siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah. Jika tidak, maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada 3 kelompok manusia yang pasti ditolong oleh Allah.
1. Mujahid di jalan Allah. 2. Pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan diri. Dan yang ketiga, budak yang berusaha memerdekakan diri agar lebih leluasa beribadah. Hadis riwayat Ahmad nomor 7416. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang syarat nikah dan rukun nikah. Pertama, syarat nikah ada beragama Islam, bukan mahram. Asal usul wali jelas, yang dimaksudkan ini walinya itu bapaknya sendiri atau pamannya atau bagaimana. Lalu tidak sedang berhaji dan bukan karena paksaan atau ancaman. Lalu rukun nikah ada mempelai pria dan wanitanya. Lalu ada wali, ada saksi, dan ada akad atau ijab qabul. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang talak. Talak yang dimaksud dengan undang-undang adalah bisa dibilang sah apabila talak itu dilakukan di depan kantor pengadilan agama. Sedangkan talak secara Islam itu cukup mengucapkan talak itu sudah sah. Dan di sini saya akan membahas lagi tentang hukum talak. Hukum talak adalah makruh karena talak merupakan perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud, dan para ulama sepakat memperbolehkan talak. Di sini saya akan menjelaskan tentang iddah. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak. Setelah cerai atau kematian suaminya, baik dengan lahirnya anak, dengan kurun, atau dengan hitungan bilangan beberapa bulan, dalam agama Islam, seorang wanita yang sedang dalam masa iddah sudah ditentukan larangan-larangan atau ketentuan yang harus dilakukan. Salah satunya masa iddah terkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larangan-larangannya. Rujuk adalah bersatunya kembali sepasang suami dan istri dalam ikatan pernikahan setelah terjadinya talak raj'i di antara talak 1 dan talak 2, dan sebelum habis masa iddah atau masa saat istri menunggu setelah diceraikan oleh suaminya. Hukum dasar rujuk adalah jaiz atau boleh. Syarat rujuk setelah bercerai yaitu suami yang melakukan talak 1 bisa melakukan rujuk dengan cara perbuatan seperti mencium istrinya dan mengucapkan rujuk untuk mengembalikan ikatan pernikahan di depan 2 orang saksi yang adil. Syarat rujuk setelah talak 1 bagi mantan suami dan istri tersebut adalah wajib kawin kembali karena perceraiannya sudah berjalan 1 tahun. Syarat rujuk setelah talak 1 tanpa menikah atau tanpa kawin lagi hanya dapat dilakukan selama istri dalam masa iddah.